Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Jika Anda ada yang ingin ditanyakan seputar mobil Nissan, silakan hubungin saya langsung, bisa telepon ataupun WhatsApp di nomor yang ada di bawah ini. Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi. Nissan Lovers, di video kali ini saya mau sharing kepada Anda lagi-lagi tentang Nissan Kicks e-Power, karena ini mobil yang lagi viral nih tahun 2022 ya. Buat Anda yang belum tahu, ini adalah mobil listrik dan menariknya tidak perlu di charger PLN ya, karena di dalamnya kita sematkan mesin 1200 cc untuk melakukan charging ke baterainya ketika baterainya sudah habis. Nah, di video kali ini saya akan sharing kepada Anda mengenai baterai lithium ion Nissan Kicks e-Power ya. Saya akan bahas lebih kepada durasi pemakaiannya ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang WhatsApp saya, bahkan ada yang telepon langsung ingin menanyakan sudah pernah dilakukan uji coba belum ya, pemakaian baterainya dari kondisi full sampai nanti dia otomatis recharge-nya berapa menit gitu. Nah, di video kali ini saya akan buatkan khusus untuk Anda yang mungkin juga bertanya nih, berapa lama ya? Karena menariknya ketika kita pakai baterainya untuk misalnya kita berhenti atau diem di basement, itu tidak mengeluarkan asap sama sekali karena mesinnya nggak beroperasi. Nah, berapa lama baterainya bisa bertahan? Saya akan lakukan pengujian singkatnya, saya akan sharingkan kepada Anda nanti. Lalu yang kedua, saya akan sharingkan juga berapa lama proses charging. Nah, menariknya di Nissan Kicks e-Power ini ada teknologi charge mode namanya. Ya, teknologi charge mode itu teknologi di mobil ini yang membuat si baterai akan kita charging secara otomatis menggunakan tombol nanti ya. Nah, berapa lama proses chargingnya sampai terisi penuh, saya akan sharingkan juga kepada Anda di video kali ini. Untuk Anda yang baru berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan konten-konten yang saya buat bisa memberikan referensi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang hunting-hunting mobil dan salah satunya mobil Nissan. Ya, jadi nggak ada salahnya silahkan subscribe aja dan nyalakan belnya supaya Anda menjadi yang pertama mendapatkan konten terbaru dari saya. Sekarang kita langsung aja melakukan pengujian sederhana ketahanan atau durasi dari baterai Nissan Kicks e-Power. Ikutin saya. Baik Nissan Lovers, sekarang saya sudah ada di kursi kemudi Nissan Kicks e-Power. Yang saya suka dari mobil ini salah satunya lingkar kemudinya yang futuristik. Di bawahnya sudah flat button, memudahkan saya untuk masuk karena ya untuk saya yang bobotnya 80, tinggi 170, dengan flat button ini aksesnya jadi lebih mudah seperti itu ya. Nah Nissan Lovers, saya mau sharing kepada Anda sebelum ke pengujian singkatnya. Baterai Nissan Kicks e-Power itu ada letaknya di bawah ya. Seperti layaknya mobil listrik yang lain, letak baterainya itu biasanya memang di bawah jok ya, dan ukurannya memang jauh lebih kecil. Kalau mobil listrik itu 40 kWh ya, sebesar kurang lebih meja ya, meja makan gitu ya. Nah, kalau ini ukurannya kecil, hanya kurang lebih 40 cm digabungin gitu. Jadi ukurannya tidak terlalu besar. Dan untuk baterai Nissan Kicks ini sendiri, untuk settingan pabriknya, untuk pengisian penuhnya itu kurang lebih 80%. Dan untuk kondisi empty-nya pun kita masih sisakan space 25%. Kenapa? Karena 80% itu sisanya nanti digunakan untuk pengisian dari regeneratif brake. Jadi ketika regeneratif brake kan baterai dapat energi dari motor listrik. Itu makanya mesin hanya bisa charging sampai 80% untuk memberikan space energi dari motor listriknya tadi untuk masuk. Yang kedua, fungsinya untuk keawetan atau kesehatan dari baterai itu sendiri. Makanya kita setting mesin hanya bisa charging sampai 80% menggunakan mode charge mode yang tadi saya bilang. Ya, mode charge mode itu gimana sebenarnya pengoperasiannya? Sederhana sekali. Kita tekan aja 2 detik ya tombol EV ini. Lalu nanti di MID akan muncul informasi
charge namanya. Itu artinya mesin akan otomatis melakukan charging ke baterai sampai 80%. Nah, di pengujian yang akan kita lakukan ini, kita akan charge dulu sampai 80%, lalu semuanya kita operasikan. Ya, AC kita operasikan standar kita biasa pakai, lalu multimedia juga kita nyalakan, lampu DRL juga ketika mobil nyala kan semua akan menyala ya lampu DRL-nya ya. Nah, kita akan melakukan testing berapa menit nih dari full 80% ke 25% tadi. Berapa menit durasinya. Lalu yang kedua nanti kita akan charging ya menggunakan mode charge sampai dia penuh berapa menit waktu yang dibutuhkan. Kita akan langsung aja pengujiannya. Kita nyalakan dulu power strain-nya. Kita tekan tombol biru ini. Dan Nissan Kicks sudah menyala. Kita akan nyalakan AC. Oke, kita sudah nyalakan dan sekarang seperti saya bilang di awal tadi, kita akan lakukan charging dulu. Ini di MID Nissan Kicks itu kita diberikan informasi mengenai baterai sudah seberapa penuh atau seberapa kosong baterainya. Nah, sebelah kiri ini yang berwarna silver ini adalah analogi mesin. Ya, nanti mereka akan bekerja seperti itu ya. Kita akan mulai melakukan charge mode dulu ya. Nanti untuk durasinya kita akan mulai ketika baterainya penuh 80%, baru kita mulai stopwatchnya. Kita lakukan charge mode dulu. Cara melakukan charge mode itu sederhana sekali. Kita cukup tekan dulu drive mode ini, lalu nanti akan muncul S atau eco yang berwarna hijau ini. Oke, lalu ketika mode ini sudah kita aktifkan, baru kita bisa mengaktifkan charge mode. Caranya tinggal tahan selama 2 detik. Nah, sudah otomatis mesin bekerja untuk charging. Ini belum kita hitung, nanti kita hitungnya kondisi penuh dulu karena ini kan baterainya tadi sudah setengah ya. Nanti kita penuhkan dulu sampai 80%. Mesin yang berwarna hijau ini akan mati, aliran kuningnya sudah tidak ada lagi, baru kita mulai stopwatchnya untuk mengukur durasi dari baterai penuh sampai nanti si mesin ini charging lagi. Kita masih menunggu sampai baterai terisi penuh yang saya bilang tadi, artinya 80%. Nanti ya warna kuningnya akan hilang, baru kita akan mulai stopwatchnya. Mungkin butuh beberapa menit lagi, kita tunggu saja. Baik Nissan Lovers, kita sekarang sudah bisa mulai karena mesin sudah mati dan baterai sudah terisi kurang lebih 80%-an. Ya, kita mulai sekarang. Ya, kita mulai, stopwatch sudah kita nyalakan, sudah berjalan, dan ini kondisinya AC juga kita setting seperti biasa ya. AC kita setting seperti biasa, suhunya 19, kipasnya kita nyalakan 1, ini pun sudah sangat dingin ya. Saya melakukan demonstrasi ini di luar supaya mencerminkan kondisi aktual ya. Mungkin Anda nanti mencobanya di rest area ya. Nah, kalau di dalam basement harusnya sih lebih baik lagi hasil pengujiannya. Kita akan melakukan pengujian yang pertama ya. Kita lakukan pengujian berapa baterai ini akan bertahan berapa lama ya, sampai nanti dia recharge otomatis. Recharge otomatis itu artinya mesin ini akan melakukan pengisian sampai dia penuh lagi ya. Nanti untuk pengisiannya juga kita pakai mode charge mode supaya Anda juga bisa tahu berapa durasi ngecasnya.
Sekarang sudah 5 menit berlalu Nissan Lovers. Untuk baterai kira-kira ini sudah terpakai di 10%-an ya. Walaupun memang tidak ada angka di indikator baterai ini, tapi kita diberikan informasi berupa gambar ya, gambar baterai. Kita akan tunggu sampai menit keberapakah mesin ini akan menyala untuk charging kembali. Baik Nissan Lovers, ini sudah menit ke-10 dan kita lihat dari baterainya sudah terpakai, kurang lebih tersisa 60%-an ya kalau menurut saya. Kita akan tunggu, ini tetap kondisinya AC kita aktifkan ya, lalu multimedia juga kita on kan. Kita menunggu sampai menit keberapakah mesin ini akan beroperasi untuk automatic charging baterainya. Baik Nissan Lovers, ini sudah menit ke-15 dan kita lihat sama-sama kondisi baterainya sudah mulai berkurang ya, menjadi mungkin sekitar 35%-an ya, 35-40%. Kita akan menunggu di menit keberapa mesin ini akan lakukan automatic charging ke baterainya. Ya, kalau kita analogikan kita sedang ada di rest area atau di basement ya, 15 menit tanpa mesin nyala tapi kita bisa tetap menggunakan multimedia, kita menggunakan AC gitu ya. Ini menurut saya sih sangat oke. Kita akan tunggu sampai menit keberapa mesin akan menyala untuk charging baterainya. Baik Nissan Lovers, di menit ke-16.30-an mesin langsung menyala untuk melakukan charging baterai. Kita akan lihat dari 16.30 ya. Dan ini yang menarik Nissan Lovers. 20 detik charging baterai dan mesin mati lagi. Ya, kurang lebih 10 sampai 20 detik tadi ya. Mesin mati lagi dan bisa dibilang kita bisa menghitung ini sebagai ya berarti mode baterainya beroperasi masih lanjut nih ya. Tadi mesin nyala kurang lebih 10 detik ya. Nanti kita lihat di hasilnya 10 detik menyala untuk extra fast charging ya, yang kita sebut extra fast charging tadi, untuk mengisi kurang lebih 10-20% ya, lalu mati lagi mesinnya ya. Ini menarik ya, mesinnya mati lagi setelah melakukan extra fast charging. Dan sekarang kembali baterai yang beroperasi ya untuk proses ini. Mesin lagi-lagi off. Kita akan tunggu sampai menit keberapa mesin benar-benar melakukan charging sampai baterainya nanti kembali full. Baik Nissan Lovers, di menit ke-19 40 detik mesin sudah beroperasi untuk melakukan charging baterai. Kita akan lihat apakah seperti tadi dilakukan extra fast charging lagi lalu mesin akan mati atau tidak. Kita akan tunggu. Ya, sambil tadi kita langsung mulai ya untuk mode charge-nya berapa lama. Kita akan langsung hitung dari tadi off, lalu mesin ini menyala sampai dia terisi
penuh 80% kita butuh waktu berapa lama. Baik Nissan Lovers, kita lihat sama-sama mesin sudah mati dan baterai sudah terisi kurang lebih 80%. Kita akan melakukan stop, kita akan berhentikan ya di menit 25,26 detik Nissan Lovers. Itu artinya dari tadi 19.40 chargingnya berjalan sampai sekarang 25.26. Artinya kurang lebih chargingnya hanya membutuhkan waktu nggak sampai 6 menit ya, 5 menit sekian gitu ya. Nah, ini menarik sekali Nissan Lovers ya. Ini adalah fakta pengujian Nissan Kicks e-Power. Baik Nissan Lovers, dari angka tadi kita mendapatkan hasil bahwa untuk proses dari full 80% ke 25% kita bisa memanfaatkan baterainya kurang lebih hampir 20 menit ya. Menarik sekali. Itu hasil pengujian pertama kita. Yang kedua, lama waktu pengecasannya dari belum kita aktifkan charge mode ya, automatic charge dari mesin, sampai kita aktifkan charge mode dan baterai terisi 80%, kurang lebih hampir 6 menit ya. Tadi dari 19.40 ke 25.26 detik. Gimana menurut Anda? Angka tersebut apakah menurut Anda cukup? Istirahat 20 menit tanpa menghidupkan mesin, hanya baterai yang bekerja ya, tetap dengan menggunakan AC dan multimedia lain tetap beroperasi, 20 menit cukup? Kalau saya sih cukup ya. Nah, itu Nissan Lovers hasil pengujian kita saat ini mengenai baterai dari Nissan Kicks e-Power. Baik Nissan Lovers, itu tadi pengujian singkat saya mengenai durasi pemakaian baterai Nissan Kicks e-Power dari kita isi penuh sampai dia otomatis recharge, dan durasi berapa lama pengecasan sampai dia terisi penuh ya. Untuk waktunya lumayan lah menurut saya ya, ketika kita menunggu di basement misalnya, atau kita sedang di rest area tapi tidak mau menyalakan mesin karena takut mengganggu. Teknologi dari Nissan Kicks e-Power ini sangat membantu kita pastinya ya. Baik Nissan Lovers, itulah sedikit sharing dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda tertarik sama informasi seputar mobil Nissan, silahkan subscribe aja channel ini, karena saya akan sharingkan seputar mobil Nissan yang terupdate di channel ini. Ini akhir dari video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan pesan saya cuma satu: ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih sudah menonton.